Banyak orang hari ini ingin sukses, tapi caranya hampir selalu sama. Ikut tren, ikut pasar, ikut apa yang sedang viral. Akibatnya, persaingan makin padat, margin makin tipis, dan kita hanya jadi satu dari ribuan orang yang melakukan hal serupa. Kita sibuk bersaing, tapi tidak pernah benar-benar menciptakan sesuatu yang berbeda. Di sini, kita tidak hanya belajar bertahan di dunia, kita belajar membangun sesuatu yang bernilai di dalamnya. Halo, tarik napas perlahan, tenangkan pikiranmu. Hari ini kita akan membahas sebuah buku berjudul Zero to One, karya Peter Thiel. Judulnya sederhana tapi dalam. Zero to One, 0 ke 1, yang berarti menciptakan sesuatu yang belum pernah ada, bukan 1 ke 2, bukan meniru dan memperbesar. Peter Thiel, salah satu pendiri PayPal dan investor awal Facebook, mengajukan pertanyaan penting, apakah kamu hanya bersaing atau kamu menciptakan sesuatu yang benar-benar baru? Buku ini bukan tentang kerja keras biasa, ini tentang berpikir berbeda. Buku ini dimulai dari satu gagasan sederhana, tapi radikal. Kemajuan sejati bukan tentang melakukan sesuatu lebih baik, tapi tentang melakukan sesuatu yang berbeda. Peter Thiel membagi kemajuan menjadi 2 jenis. Horizontal progress 1 KN, yaitu meniru dan memperluas sesuatu yang sudah ada. Vertical progress 0 ke 1, yaitu menciptakan sesuatu yang benar-benar baru. Sebagian besar orang hidup di 1 ke N. Mereka membuka bisnis yang sudah banyak ada, mereka membuat konten seperti yang sudah viral, mereka investasi di aset yang sudah populer. Itu bukan salah, tapi itu bukan inovasi. 1. Kompetisi membuat kita terjebak. Dalam budaya modern, kita diajarkan bahwa kompetisi itu sehat. Sekolah mengajarkan ranking, bisnis mengajarkan market share, karier mengajarkan promosi lebih cepat dari orang lain. Namun Thiel berpendapat, kompetisi ekstrem justru membuat kita sempit. Ketika terlalu fokus pada lawan, kita lupa melihat peluang baru. Perusahaan yang sangat kompetitif sering terjebak perang harga, margin turun, stres naik, semua bekerja keras, tapi tidak ada yang benar-benar menang. Sementara perusahaan yang unik, yang memiliki monopoli kreatif, bisa fokus pada inovasi, bukan pertarungan. 2. Monopoli kreatif menjadi satu-satunya. Thiel tidak memuji monopoli jahat. Ia berbicara tentang monopoli karena keunikan. Monopoli kreatif berarti kamu melakukan sesuatu dengan cara yang begitu berbeda, hingga tidak ada substitusi langsung. Itulah yang membuat perusahaan besar bisa bertahan lama. Mereka tidak hanya lebih baik, mereka berbeda secara fundamental. Dalam konteks pribadi, ini berarti jangan hanya menjadi sedikit lebih baik dari orang lain. Jadilah berbeda dengan cara yang jelas. Keunikan adalah perlindungan jangka panjang. 3. Masa depan tidak datang dengan sendirinya. Banyak orang percaya masa depan akan otomatis lebih baik. Teknologi berkembang, ekonomi tumbuh, AI semakin canggih. Namun Thiel menantang gagasan itu. Masa depan tidak terjadi secara otomatis. Ia dibangun oleh orang yang berani membuat rencana konkret. Optimisme tanpa strategi hanyalah harapan kosong. Sebaliknya, kemajuan nyata terjadi ketika seseorang berkata, "Saya tahu apa yang ingin saya bangun, dan saya tahu langkahnya." 4. Rahasia besar masih ada. Banyak orang berpikir semua ide besar sudah ditemukan. Padahal, Thiel mengatakan, masih ada rahasia besar yang belum dipecahkan. Pertanyaannya, apa yang kamu yakini benar?
tapi hampir tidak ada orang lain yang setuju. Inovasi sering lahir dari pandangan yang tidak populer. Karena jika semua orang setuju, kemungkinan besar itu sudah biasa. Berani berpikir berbeda memang berisiko, tapi disitulah peluang terbesar berada. 5. Tim dan fondasi itu segalanya. Thiel juga menekankan pentingnya fondasi awal. Siapa partner bisnismu? Nilai apa yang disepakati sejak awal? Visi jangka panjang seperti apa? Kesalahan di awal akan diperbesar di masa depan. 0 to 1 bukan hanya tentang ide besar, tapi tentang membangun dengan struktur yang benar sejak hari pertama. 6. Teknologi dan nilai nyata. Teknologi bukan sekadar aplikasi baru. Teknologi adalah cara membuat sesuatu lebih cepat, lebih murah, atau lebih efektif. Namun, teknologi harus menciptakan nilai nyata. Banyak startup gagal bukan karena tidak canggih, tapi karena tidak menyelesaikan masalah penting. Inovasi tanpa kebutuhan adalah ilusi. Hari ini kita hidup di era over kompetisi. Semua orang membuat hal yang sama. Semua orang ikut tren yang sama. Semua orang masuk pasar yang sama. Akibatnya, harga turun, perhatian terbagi, loyalitas rendah. 0 to 1 relevan karena ia mengingatkan, jika kamu terus bermain di permainan orang lain, kamu akan terus mengikuti aturan mereka. Tapi jika kamu menciptakan permainan baru, kamu menetapkan aturan. Di era AI dan teknologi cepat seperti sekarang, keunggulan bukan lagi soal kerja lebih keras, tapi soal berpikir lebih dalam. Buku ini sebenarnya bukan hanya tentang bisnis. Ia tentang keberanian berpikir mandiri, tentang tidak puas hanya menjadi versi lain dari sesuatu, tentang membangun sesuatu yang punya identitas. Karena pada akhirnya, dunia tidak berubah oleh orang yang meniru dengan rapi. Dunia berubah oleh orang yang berani memulai dari nol. Dan mungkin pertanyaannya sekarang untuk kita adalah, apakah kita sedang memperbesar sesuatu yang sudah ada atau benar-benar menciptakan sesuatu yang baru? Hari ini kita belajar bahwa kekuatan terbesar bukan hanya bertahan, tapi menciptakan dari nol menjadi satu. Dan mungkin pertanyaan terbesar bukan bagaimana saya menang, tapi apa yang bisa saya bangun yang belum ada. Kalau perjalanan ini membuat cara berpikirmu lebih tajam dan bukan sekadar memberi motivasi sesaat, kamu bisa dukung dengan subscribe channel ini. Karena kita tidak sedang membangun konten viral, kita sedang membangun cara berpikir. Sampai jumpa di video berikutnya.